Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jemaah subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mengumpulkan kita dalam aktivitas yang penuh dengan kebaikan, ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas ini bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan juga bisa dilanjutkan oleh anak, menantu, cucu, cicit kita. Dan kita akan lanjutkan ngaji kita tentang memahami persaudaraan dalam Islam. Bagian dari upaya kita untuk terus-menerus meningkatkan kesadaran sebagai orang beriman bahwa kita bersaudara. Karena sudah sama-sama kita pahami bahwa kita bersaudara. Tapi apakah persaudaraan yang kita pahami sebagai orang beriman ini kita pelihara, kita jaga, kita tingkatkan atau tidak? Ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Ini bagian kedua dari ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang persaudaraan dalam Islam. Kemarin saya nyampaikan satu ayat, yaitu surat 49 Al-Hujurat ayat ke-10. Kita akan lanjutkan dengan dua ayat selanjutnya dan penjelasan tambahannya. Dan saya menyampaikan pengumuman sebelum kita mulai. Insya Allah besok itu sekitar jam 3:30 4 itu akan terjadi gerhana bulan. Bukan gerhana matahari, gerhana bulan. Jadi kalau subuhnya jam 4, kemungkinan itu sebelum subuh gerhana bulan itu, dan selesainya kemungkinan pada saat subuh. Jadi bagi jemaah yang mau melaksanakannya berarti datang ke masjidnya sebelum subuh. Kalau di masjid menyelenggarakan. Ya insyaallah. Ya artinya disampaikan sekarang sama saya insyaallah sebelum subuh. Jam 3-an lah, jadi setengah 4 tuh bisa sholat sholat gerhana sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mengingat ayat-ayat Allah. Itu pengumumannya. Mari kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi salismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Ayat 10-nya sudah pernah kita bahas. Ayat 11-nya ini dalam metode tafsir disebut dengan tafsirul ayat bil ayat, menafsirkan ayat dengan ayat Quran setelahnya atau ayat Quran yang berbeda surat. Sehingga Quran itu dianggap, diyakini dalam metode tafsir munasabatul ayat bil ayat. Setiap ayatnya itu memiliki kaitan. Tidak bisa Al-Quran itu berdiri sendiri, satu ayat itu tanpa ada hubungan dengan ayat sebelum dan setelahnya, atau surat dengan surat dan lain sebagainya. Karena itu maknanya kurang lebih ayat ke-10 itu menyebutkan wattaqullah la'allakum turhamun, bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmatnya. Ayat di bawah itu bermakna dalam metode tafsir tadi supaya kalian orang-orang beriman mendapatkan rahmat Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu komunitas menghina komunitas yang lain.
Janganlah satu kelompok menghina kelompok yang lain. Karena boleh jadi yang dihina itu lebih baik dari yang menghina. Ini prinsip dasar. Boleh jadi yang dihina itu lebih baik dari yang menghina. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhun. Perempuan juga jangan menghina perempuan yang lain. Secara eksplisit ayat Quran menyebutkan perempuan. Kenapa? Dalam referensi psikologi, Bapak-bapak yang Allah muliakan, yang memang lebih sering terjadi konflik merendahkan satu sama lain itu terutama di kalangan perempuan. Karena tampilannya, karena latar belakangnya, dan karena berbagai hal lain, perempuan itu lebih terbuka untuk menyatakan penghinaan, pelecehan dan lain sebagainya. Kalau bapak-bapak mengikuti misalkan berita dalam 1-2 tahun ini banyak sekali kasus perundungan, bullying yang dilakukan perempuan kepada kawan-kawan. Ada SMP, SMA, sampai sekarang di Kementerian Pendidikan turunannya sampai ke bawah, sampai ke SMP. Terus setiap tahun itu Pak guru-guru 2 orang tiap sekolah di training untuk kemudian mengetahui potensi bullying di sekolah. Karena ada anak yang, bayangkan saja ada anak yang bunuh diri karena anak SD kelas 5 kalau salah. Ada yang bunuh diri karena tidak tahan dibully, tidak tahan dihina dan sebagainya. Nanti juga ada anak SMP, ada anak SMA dan lain sebagainya. Sehingga dianggap Indonesia itu katanya darurat bullying. Sampai dibikin satgas di Kementerian Pendidikan. Saya tahu itu karena guru-guru di sekolah tempat kita di Purwakarta itu diundang untuk ikut pelatihan selama 3 hari, khusus hanya untuk menjelaskan betapa dahsyatnya dampak bullying, penghinaan. Lewat ayat ini saya ingin menjelaskan penjelasan dalam sebagian kitab tafsir. Jangan berharap kita bisa meningkat persaudaraan kalau yang muncul dari kita adalah penghinaan. Ini hubungannya sangat-sangat kuat. Kalau Anda ingin persaudaraan kita meningkat, ya hindarkan untuk saling menghina, mencaci maki. Kalau itu terjadi, maka sangat sulit untuk bisa kuat persaudaraan dan sebagainya. Ini yang disebutkan Al-Quran. Jadi kalau engkau berharap mendapatkan rahmat Allah sebagai orang yang beriman, jauhkan, hindarkan dirimu dari menghina sesamamu. Karena boleh jadi yang dihina jauh lebih baik. Wala tanabazu bil alqab, wala talmizu anfusakum. Jangan juga saling mencaci maki dengan kekurangan yang ada. Wala tanabazu bil alqab. Jangan juga saling, alqab itu kan dari kata laqab. Laqab itu julukan. Orang itu kan kadang-kadang punya julukan, dan biasa yang tidak boleh adalah jangan saling menjuluki dengan julukan yang buruk. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk sebutan adalah sebutan fasik setelah beriman. Bagaimana memahami sebutan fasik setelah beriman? Kadang-kadang kita mendengar kawan kita dengan mudahnya menyebut kawan kita yang lain dengan sebutan kafir. Si eta mah kafir. Si eta mah munafik. Nah, itu yang dimaksud. Yang dimaksud seburuk-buruk panggilan setelah beriman itu adalah fasik. Di antaranya adalah dengan mudah kemudian menyebut saudara kita, menyebut teman kita dengan sebutan yang kata Nabi kalau tidak terbukti kembali kepada penyebutnya. Jadi begitu kita menyebutkan kafir, menyebutkan munafik, kalau itu tidak terbukti kembali kepada kita. Naudzubillah. Dan mesti dipertanggungjawabkan. Demikian juga misalkan yang terjadi dalam konteks saudara kita di Palestina.
Ada yang menuduh itu mah memang modusnya cari bantuan begitu, menjual nestapa kemanusiaan dan sebagainya. Ternyata bukan modus, memang terjadi betulan. Saya nggak tahu mana informasi yang betul, tapi sampai dengan kemarin itu 7.000 warga Gaza itu yang diprediksi oleh berbagai lembaga meninggal, dan lebih dari 2.000-an itu terkubur di reruntuhan yang dibombardir, dibom setiap saat. Coba bayangkan, lewat 2 juta orang disuruh mengungsi dalam waktu 1 hari. Tinggalkan supaya tidak diserang, tinggalkan. Ini bukan cuma kita sebagai seorang muslim, itu kan PBB yang memberikan informasi. Sekjen PBB itu sampai diminta mundur oleh Amerika dan Israel karena menyebutkan ini tragedi kemanusiaan. Tak mungkin 2 juta orang disuruh mengungsi dalam waktu 24 jam supaya nanti dibombardir Gaza. 7.000 orang data yang tadi malam saya baca. Dan dari 7.000 orang itu 2.000 orang itu kemungkinan terkubur di reruntuhan. 70% adalah anak-anak dan perempuan. Masa masih disebutkan modus? Masih disebutkan menjual penderitaan supaya membangkitkan simpati, bantuan, donasi dan sebagainya. Sebutan modusnya saja sudah masuk kategori bi'salismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk sebutan adalah fasik setelah beriman. Dan kalau ada yang melakukan itu, ujung ayatnya menyebutkan wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Kalau mereka tidak berhenti, tidak bertobat dari melakukan itu, menyakiti sesamanya dengan tuduhan-tuduhan, dengan fitnah-fitnah, dengan ungkapan-ungkapan, faulaika humudz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi zalim itu bukan cuma dari action, dari tindakan, tapi dari umpatan, dari julukan. Kalau di ibu-ibu lebih sadis lagi ucapan-ucapan. Ada ibu-ibu yang misalkan baru pindah, itu bisa kemudian rame tuh ibu-ibu yang lain itu. Hati-hati ya, ada pelakor di tengah-tengah kita. Saya jadi tahu saya lagi itu dari ibu-ibu. Pelakor teh naon? Bukti apa ya, Pak? Bagus, berarti tidak gaul dengan ibu-ibu. Pelakor itu artinya perebut laki orang. Itu luar biasa julukan-julukan itu. Saya lanjutkan ayat ke-12-nya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin mendapatkan rahmat Allah, meningkatnya kesadaran bahwa kita bersaudara sesama orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhi oleh kalian prasangka, sebagian besar prasangka. Inna ba'da dzanni itsmun wala tajassasu, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan, jangan memata-matai. Wala yaghdab ba'dukum ba'do, jangan menggibah satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum, apakah kalian suka memakan daging saudaramu yang sudah jadi bangkai? Fakarihtum, maka pasti kalian membencinya. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Ayat ini makin menjelaskan kita bahwa salah satu yang juga akan berpotensi menggerus perasaan persaudaraan kita itu adalah suudzon, buruk sangka kepada saudara-saudara kita. Buruk sangka karena sekarang ini kan di era medsos ini hampir tidak ada rahasia. Hampir semua orang bisa mengakses semua informasi. Yang kadang-kadang informasi itu kan sampah mayoritas. Kalau tidak punya kemampuan memilah, tidak punya kemampuan melakukan verifikasi, itu mayoritas informasi itu sampah tentang apapun. Baik tentang politik, tentang ekonomi, tentang agama dan sebagainya, mayoritas itu sampah.
Ada beberapa lembaga khusus di Indonesia yang berkhidmat untuk melakukan verifikasi pada informasi-informasi. Ayat ini menjadi rujukan kita untuk melatih kemampuan menjauhkan diri kita dari su'udzon. Ijtanibu, jauhi oleh kalian kafiran minadzon, sebagian besar prasangka, karena mayoritas itu su'udzon. Kita tidak tahu. Jadi kalau ada informasi kemudian kita, apalagi yang tidak punya tidak punya kebiasaan membaca mendalam. Saya baru tahu membaca mendalam itu dalam istilah sekarang, tapi prakteknya sudah dilakukan terutama di kalangan pesantren. Membaca mendalam itu katanya Pak, deep reading itu dilakukan words by words, kata demi kata. Dan itu tradisi pesantren. Saya kutipkan misalkan yang saya lakukan tiap malam Kamis pada santri. Misalkan jurumiyah saja. Al-kalamu. Kemudian ada lugot-lugot itu penerjemahkan tapi khas dengan bahasa yang kita gunakan. Aringaran kalam. Kuanya eta al-labdu lapad al-murakabu anu disusun. Itu word by word yang sekarang dalam istilah akademik disebut dengan deep reading, membaca mendalam. Melatih kemudian kemampuan untuk memverifikasi kalimat demi kalimat dan sebagainya. Kalau tidak dilatih dan dilakukan, itu di era yang demikian cepat, kan disebutnya disrupsi ya, era yang tuparubu, itu orang bisa dengan mudah menelan mentah-mentah banyak informasi. Dan boleh jadi dia bisa mendiskreditkan saudaranya, bisa memfitnah saudaranya dan sebagainya. Ayat ini menyuruh kita untuk berhati-hati. Dan kalau itu terjadi, bertakwa kepada Allah dengan cara bertobat, karena Allah Maha menerima tobat dan Maha Penyayang. Saya lanjutkan penjelasan kemarin dalam konteks bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan rasa persaudaraan ini. Kemarin terakhir ini, betapa mulianya orang beriman. Nabi SAW membandingkannya dengan objek yang sangat mulia, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Di mana kata Nabi SAW, betapa indah namamu, sebutan ketika beliau tawaf itu. Kemudian alangkah wanginya, aroma. Tiap hari kan Ka'bah itu dibakar dupa oleh petugasnya, dikelilingkan dupa itu, sehingga si kiswahnya itu kan meresap asap dupa itu. Siapapun yang mencium kiswah itu kan terasa wanginya, melekat itu dan sebagainya. 24 jam terus menerus tiap hari sebagainya, sehingga disebutkan betapa wanginya aroma, betapa agungnya nama, dan betapa besarnya kesucian. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad adalah dalam genggaman kekuasaannya. La hurmatul mu'min a'zamu indallahi hurmatum min. Sesungguhnya kehormatan, kemuliaan orang beriman di sisi Allah jauh lebih mulia dibandingkan kemuliaan wahai Ka'bah, baik hartanya maupun darahnya. Harta dan darah orang beriman itu mulia, lebih mulia dari Ka'bah. Karena itu jangan sampai dituduh yang bukan-bukan, illa khair, kecuali kebaikan. Jadi kalau kepada orang beriman kita punya kewajiban lewat hadis ini untuk husnudzon. Kumaha Pak dengan orang yang mengkritisi pejabat? Kalau sama pejabat katanya memang kita harus suudzon. Kenapa? Karena dia menggunakan fasilitas yang kita berikan untuk digunakan ngurus kita. Terus awasi supaya dia tidak menyimpang, tidak melakukan keburukan yang berdampak buruk pada dirinya dan pada kita yang diurusnya. Jadi bukan karena ada yang menyebutkan ke saya, nggak boleh suudzon sama pejabat itu, sama pemerintah. Pejabat mah memang harus suudzon, bukan dalam rangka keburukan, sebagai sarana untuk melakukan pengawasan. Karena dia jadi pejabat, mereka jadi pejabat itu menggunakan fasilitas yang kita biayai.
Saya menyampaikan itu Pak pada santri, pada jemaah saya di kampung di sana. Karena orang kampung, santri yang merasa tidak membayar sesuatu, itu merasa emang kita bayar itu karena negara mayar mana boga motor, bayar pajak. Sebagian itu kan untuk gajinya para pejabat itu. Kamu bayar listrik, yang listrik itu tidak ada bagian kesananya. Oh iya. Jadi kadang-kadang di kampung itu beberapa ya orang yang memiliki jabatan sedikit saja itu bisa merasa jadi pejabat besar. Di saya itu terjadi, alhamdulillah sekarang mungkin tidak. Orang itu bisa dimarahin Pak oleh petugas teller banknya. Bayangkan lewat nasabah dimarahin oleh teller. Kalau di Bandung nggak akan pernah terjadi barangkali. Teller marahin nasabah, enggak sanggup nabungna duit orang. Di kampung itu dimarahin Pak, gara-gara pakai sendal kotor. Masuk ke bank. Ibu tanya tengah hargaan. Saya megang kepala, hebat nih tugas bank di kampung bisa marahin nasabah dan sebagainya. Nah, kesadaran dibangun itu supaya orang seperti kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang mungkin akses pendidikannya rendah, terbatas pengalamannya, itu sampai pada pemahaman bahwa mereka juga harus mendapatkan perlakuan yang baik ketika mengakses layanan publik dan lain sebagainya. Apa kira-kira yang membuat persaudaraan itu menjadi makin melemah? Ini penyebab lemahnya ukhuwah. Yang pertama, jamaah sekalian, kerakusan terhadap dunia. Kalau orang sudah orientasinya dunia, itu jangan harap bisa kuat persaudaraan kepada sesama. Bahkan dia bisa memandang sesamanya itu, kalau istilah filsafat barat itu homo homini lupus. Dia bisa menjadi predator bagi manusia yang lainnya. Di pikirannya itu gimana memanfaatkan orang lain. Dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fihi wa rizq rabbika khairun wa abqa. Ini kepada Nabi ketika berhadapan dengan orang-orang musyrikin, dengan orang-orang munafikin yang tampilannya saat itu jauh memukau. Atribut dunia yang mereka miliki itu membuat orang jadi rendah diri. Allah kemudian mengingatkan Nabi dan para sahabat, wala tamuddanna, janganlah kalian terpukau dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka, kepada sekelompok atau beberapa kelompok dari mereka. Zahratal hayati dunia. Yang biasa bikin kita terpukau itu kan secara umum adalah atribut dunia. Aduh, mobilnya saya, HP-nya bagus, rumahnya megah. Zahratal hayati dunia. Padahal linaftinahum bihi, itu ujian dari kami bagi mereka. Allah menguji karakter seseorang itu lewat hartanya, lewat jabatannya, lewat atribut dunia yang dimilikinya. Wa rizqu rabbika khairan wa abqa. Padahal rizki dari Tuhanmu jauh lebih baik dan lebih kekal. Makna rizki di sini Pak dibandingkan langsung dengan atribut dunia. Berarti rizki di sini bisa jadi bukan atribut dunia yang sering bikin kita terpukau. Kadang-kadang kan orang memahami rizki itu duit. Tuh Pak Ustaz doakannya habis rezekina, nu dimaksudnya seueur duitna. Karena kalau seueur rizkinya sehat, bisa beraktivitas dengan baik, bisa salat berjamaah, bisa datang ke masjid, itu rizki yang khairun wa abqa, jauh lebih baik. Saya ketemu seseorang yang terakhir ketemu, ini kisah berapa tahun ya, mungkin beda 10 tahun. Jadi ceritanya begini. Tahun 2000, mungkin 2016, 17 atau mungkin bahkan 2014, 15, saya ngisi ngaji di sebuah BUMN yang pusatnya di Kota Bandung. Ngaji kurang lebih sekitar jam 10 lah, ada acara apa.
Kemudian setelah itu makan tuh ngobrol salah seorang direksinya. Ustaz doain ya, saya mau berangkat haji tahun ini. Iya Pak, siap, mudah-mudahan lancar, mabrur, sehat. Terus kan biasa saya bilang, sudah daftar Pak? Belum. Kok belum ya? Mau berangkat haji tahun ini belum. Tapi dengan level direksi BUMN ya bisa lah berangkat hari ini, daftar hari ini berangkat. Ya mudah-mudahan. Sudah selesai sebenarnya pertemuan itu. Tahun depannya saya ngisi lagi di tempat itu, di tempat yang sama. Ketemu lagi dengan beliau. Ya, jadi selesai ngaji, ketika bareng makan, saya tanya, gimana Pak hajinya tahun kemarin? Gak jadi Pak Ustadz. Aduh, wisuda anak saya berbarengan, jadi saya mundur, insya Allah tahun ini. Oh, saya tanya lagi, ngiring travel mana Pak? Belum. Kok belum ya? Tapi ya tadi kan kalau direksi gitu mah wajar lah bisa berangkat langsung. Oh insya Allah lah saya daftar, mungkin besok ini sedang hitung-hitung waktu dan sebagainya. Saya bilang apa yang membuat belum juga daftar? Anak saya ini mau nikah, tahun kemarin sudah. Jika anak sudah tahun lainnya nikah gitulah gambarannya. Jadi itu 2 kali ketemu, 1 tahun kemudian. Oh boleh percaya boleh tidak. Tahun ketiganya saya pulang umroh jam ya mungkin setengah 11 lah, duhur tuh sudah sampai di Bandung. Ditelepon saya sama HP-nya beliau, Pak Ustadz kalau sempat Bapak pengen ketemu. Saya baru datang justru karena tahu Pak Ustadz baru datang, kalau bisa sempat ya di ICU Pak, di sebuah rumah sakit. Aduh, siangnya naon, insya Allah sore ini saya datang pada beliau. Selang itu 3 mungkin 1, 2, pokoknya 3 selang kesini juga. Sudah kedip, nggak bisa ngomong. Jadi begitu saya datang sore, saya pegang jarinya, Bapak sing, damang, nggak damang, sebagainya. Yang nemenin anak perempuannya. Anak perempuannya bilang begini ke saya. Si bapaknya sadar ngeliat ke saya. Pak Ustadz doain ya, si bapak sehat, ingin berangkat haji. Astagfirullah, belum berangkat juga ya, 3 tahun berturut-turut dengan saya. Belum, karena kemarin itu mau berangkat, ingin dulu nungguin saya lahiran cucu. Ya Allah, eta budak dewi sudah kawin nepi kalahiran ngaganggu kolotna akinit haji atau kolot yang terganggu. Jangan-jangan ini teguran Allah Subhanahu wa taala bagi yang mempermainkan syariat. Tenang saya. Namun kira-kira mau ini tong dia omong-omong, minta doa sama banyak orang dan sebagainya. Saya sampai istighfar, astagfirullah. Apa hubungannya dengan ayat ini? Kesehatan yang kita miliki, itu ayat ini menyebutkannya rizqu rabbika khairun wa abqa. Banyak orang yang berlimpah materi, teu bisa dahar-dahar acan. Ada orang yang daharnya tahu, tempe dikulub, teu menang digoreng, teu kenging dibumbuan. Tahu, tempe, uangnya miliaran, tahu, tempe, mendingan abdi di kampung, segala bisa didahar. Apa ini terjadi? Kita sulit mensyukuri rezeki Allah yang demikian luar biasa pada kita. Karena itu rezeki yang melimpah itu tetap saja tidak terasa nikmat. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Ayat ini menyebutkan jangan terpukau dengan atribut dunia yang mereka miliki. Anugerah rezeki dari Tuhanmu khairu wa abqa. Di antara yang membuat terdegradasinya ukhuwah kita itu adalah orientasi dunia. Karena itu sudut pandang kita selalu sudut pandang untung rugi. Saya tambah rugi, mau menguntungkan terus. Persaudaraan kita dibangun lewat interest dunia. Tuh ada pejabat, ayo kita deketin. Siapa tahu nanti bisa dapat proyek. Tuh ada pengusaha besar. Kan begitu cara kita berinteraksi. Ayat ini sedang menyebutkan faktor utama paling tidak dalam literatur yang saya baca adalah kerakusan pada dunia. Jamaah subuh yang Allah muliakan. Yang kedua, tahassus dan tajassus. Tahassus itu mencari-cari aib, peangan kesalahannya. Tajassus itu mencari-cari, sama sebetulnya maknanya. Hanya tajassus itu
ada istilah surveillance lah, memata-matai, tuturkeun, dilihat, bila perlu direkam, difoto, divideokan. Sekarang ini banyak sekali orang yang hancur kehormatannya ya karena seperti ini, dihancurkan. Padahal kita manusia biasa. Bapak kalau nyari kesalahan saya mudah, pasti mudah, gampang, karena manusia. Apalagi dikorek-korek, loba. Kalau sama ibu-ibu tuh bisa lebih detail lagi penjelasan sebagainya. Setiap kita tuh punya demikian banyak kesalahan. Jadi kalau mau dicari-cari pasti mudah untuk kemudian diketemukan dan lain sebagainya. Dan ini akan menggerus kemudian persaudaraan kita. Karena kita melihat saudara kita tuh banyak aibnya, banyak keburukannya dan lain sebagainya. Demikian juga tajassus mata-mata. Karena itu dalam ayat tadi wala tajassasu, jangan mencari-cari keburukan. Setiap kita punya sisi buruk, punya kelemahan, punya kesalahan, punya aib. Karena itu dalam agama kemarin kita sebutkan hadisnya seperti satu kesatuan tubuh. Di antara peran kita sebagai sesama muslim adalah lindungi, tutupi aib kesalahannya karena manusia dan lain sebagainya. Apalagi kalau guru-guru kita, orang-orang yang menjadi wasilah bahwa mendapatkan hazanah keislaman, kadang-kadang mereka punya banyak kekeliruan. Tutupi itu dengan tidak menyebarkan itu. Ustaz Abi pernah Ustaz itu sebelumnya ngebonceng budak awewe, bawa budakna, jangan-jangan ponakannya, jangan-jangan anaknya, sanes anakna Pak, atau beda tuh nyepang lagi. Ya kalau digitukan Bapak, saya mungkin akan banyak dituduh banyak orang dan sebagainya. Kadang-kadang ketinggalan santai ngahulang, tenang ngahulang, teh ngajemput ayo minum bareng. Ustaz Asep pembonceng budak SMA, kan bisa begitu. Semua hal itu bisa berpotensi untuk menjatuhkan, mendegradasi orang sebagainya. Salah satu cara kita memandang pada guru-guru kita itu adalah pandang track recordnya, tentang waktu yang demikian panjang kita mengenalnya. Masa satu dua kejadian bisa membuat hilang track record yang dibangun demikian panjang. Ini perintah agama, wala tajassasu. Bahkan ada ibu-ibu yang sering ngobrol-ngobrol, saya ngobrol, pastinya Pak Ustaz gesieunnya ku istrina. Hubungan anak dengan Ustaz ku istrina dengan aib. Saya bilang sama ibu-ibu, sama bapak juga saya bilang, maknya Ustaz eleh ku istrina. Enggak, saya tidak mungkin kalah sama istri, cuman istri saya lebih berani, itu aja bedanya. Jadi ini luar biasa ya, dihubungkan pada banyak hal. Ayat ini menyebutkan wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan, keburukan orang. Semua kita punya sisi yang buruk dan lain sebagainya. Dan kemudian dalam penjelasan yang lain ini terutama tahasud. Tahasud itu saling mendengki. Kalau hasudnya dengki. Kalau tahasud dari tafa'ala wazannya. Kalau dalam bahasa kalau tasrif itu tahasud, saling mendengki. Wala tad'u ma faddalallahu wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirijali nasibum mimma iktasabu walinisai nasibum mimma iktasabu was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alim. Janganlah kalian iri terhadap yang Allah karuniakan kepada sebagian kalian lebih banyak dari yang lain. Lirijali nasibum mimma iktasabu, bagi laki-laki ada bagian yang Allah berikan karena usahanya. Bagi perempuan juga ada bagian yang Allah berikan karena usahanya. Was'alullaha min fadli, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah terhadap segala urusan Maha mengetahui. Allah yang lebih tahu kenapa kita nggak dapat, kenapa dia yang dapat. Kenapa si eta nu jadi, ari si itu henteu. Allah lebih tahu. Jadi kalau ada yang terjadi dan kira-kira tidak selaras dengan sudut pandang kita, dengan rasionalitas kita, dengan cara
pandang kita. Nah, itu bagian dari ujian Allah kepada kita untuk bisa menerima takdir. Jangan hasud, jangan dengki, capek, sakit nanti kita. Dan kemudian ya buruk persaudaraan kita. Nih Al-Quran menjelaskan, ada bagian bagi setiap orang berbeda dengan orang lain. Itu mekanisme yang Allah berikan dan sebagainya, sehingga membuat kita terlatih untuk berkompetisi, terlatih juga menerima hasil kompetisi. Sudah berkompetisi ternyata kalah, padahal merasa lebih pantas dan sebagainya. Terutama besok Pak, kita ketemu pemilu. Aduh ya Allah, saya lihat ribuan spanduk sepanjang jalan itu. Yang saya bayangkan kalau kalah karunya satu spanduk itu berapa nih? Saya bikin spanduk untuk pesantren saja bisa habis 1 juta itu. Untuk spanduk-spanduk itu, spanduk, brosur sebagainya bisa 1-2 jutaan. Apalagi caleg itu bisa tersebar di banyak sudut. Itu bisa puluhan sampai ratusan juta. Sementara kursi yang diperebutkan itu sangat sedikit jumlahnya. 100 kursi yang diperebutkan di Kota Bandung itu 60.000, itu 6.000 yang berebutnya, 6.000 yang memperebutkannya. Berarti kan sangat kecil peluangnya untuk menang itu. Karena itu bisa dibayangkan yang tidak dapat itu bisa, nggak mungkin nggak sakit lah, sakit minimal, sakit hati dan lain sebagainya. Jadi ayat ini memberikan pedoman pada kita, jangan saling mendengki. Jadi bagi yang jadi caleg hati-hati ya. Saya nggak tahu nih ada yang jadi caleg nggak jamaah Al-Kausar. Pemijantan sadana tidak mungkin. Yang terakhir dalam ngaji kita, menjaga lisan ketika marah. Karena ketika marah lisan kita itu bisa memaki, bisa menyakiti, bisa menzalimi dan lain sebagainya. Dalam hadis qudsi Nabi SAW menyampaikan firman Allah, yaqulullahu ta'ala, Allah menyampaikan, ya bna Adam, udhkurni idza ghadibta, adhkuruka idza ghadibtu, fala uhlika fiman ahlak. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai manusia, ingatlah aku ketika engkau sedang marah. Jadi terkendali karena ingat pada Allah. Salah satu perintah Nabi secara teknis itu adalah ketika marah berwudu. Namun ambak wudu. Kalau masih kena ngambak mandi gitu ya. Kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, duduk katanya. Dalam keadaan duduk ambak kena goler, sare. Itu teknisnya sampai begitu. Ayat ini menyebutkan, ingat Allah ketika engkau marah. Aku akan ingat kamu ketika aku murka. Jadi kemampuan mengendalikan emosi itu ternyata mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah ketika engkau marah, aku akan mengingat engkau ketika aku murka. Dan jangan kemudian membinasakanmu bersama orang-orang yang aku binasakan. Apa yang dimaksud? Tafsir hadis ini menyebutkan kemarahan emosional yang diperturutkan itu bisa membinasakan dirimu dan orang-orang sekitar. Banyak kan kasus, terutama di jalanan itu ya. Karena kalau di jalan itu, saya kutipkan istilah kawan saya nih, seorang ustaz dari Unisba, Kang di jalanannya ajengan jeng bajingan bedana. Iya juga sih kadang-kadang saling sebagainya. Dan itu bisa, saya dengan istri tuh ingat mau belok ke sini nih, dulu 11-12 tahun yang lalu belok ke sini. Dulu masih 05 dari sana ngeput. Jadi hampir ketemu tuh motor saya dengan mobil. Tiba-tiba dia keluar, koplok. Saya langsung kali kepala koplok siapa seruan. Jadi saya nyolek kan Bapak Ustaz. Astagfirullah. Iya, daya benar kalau sedang marah itu. Makanya ini saya sedang ngajari kita masing-masing ini ya Allah. Bisa terpancing emosi luar biasa. Gini Ustaz keseruan kan jadi begitu. Dan sebagainya. Ingat aku ketika engkau marah. Aku, Allah menyebutkan, akan mengingat engkau ketika aku murka. Jangan membinasakan diri. Jadi saat yang terus mesti jaga tulisan. Karena itu kalau dibiasakan zikir, dibiasakan lisan kita
mablulan bi dzikrillah, basah dengan zikrullah, itu nanti akan membentuk kebiasaan. Sehingga ketika marah itu yang keluar itu adalah kalimat thayyibah, astagfirullah. Kan ada yang tampilannya agamis, ketika marah keluar kebun binatang, jauh dengan yang ditampilkan. Nah, latih. Ini semua hal yang bisa dilatih. Kemudian di antara kecaman menjaga lisan, di antara keutamaan menjaga lisan itu Nabi SAW menyebutkan siapapun yang bisa mengendalikan marahnya, Allah menahan siksa terhadapnya. Siapa yang kemudian menjaga lisannya, Allah menutupi auratnya. Dan siapapun yang meminta ampun kepada Allah, meminta maaf pada sama, Allah menerima permohonan maafnya, Allah menerima ampunannya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita kategori orang-orang yang bisa mengendalikan emosi. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Insyaallah. Sekalian Bapak pengumuman, ya. Besok kita ada gerhana. Sebelum subuh ya, jam 3. Ditunggu jam 3 subuh. Nanti diumumkan lewat takbir. Kalau takbiran sebentar. Ya. Setengah 4 kita mulai. Siap. Setengah jam cukup lah, khutbah singkat aja, sholat kemudian. Lepas itu kita nanti setelah subuh nggak usah ada talim lagi. Ya. Mungkin Ya. kalau pengantuk. Di taklimnya dinaikin ya ke gerhana. Nanti. Oke. Salah Pak ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.